Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai mengikuti press conference World Water Forum ke-10 di BNDCC Bali menyebutkan pemerintah akan segera menyusun regulasi terkait dengan penerapan family office di Bali. Family office adalah suatu konsep di mana sebuah keluarga yang membawa kekayaannya untuk investasi dan dikelola di suatu wilayah sekaligus berwisata. Adanya pencetusan akan adanya penerapan family office di Bali ini dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai mengikuti upacara Segara Kerti yang mengawali pelaksanaan event World Water Forum ke-10 di Denpasar menyampaikan idenya kepada para delegasi terkait dengan family office sebagai peluang ekonomi biru yang akan diterapkan di Bali. Para delegasi turut menyambut positif gagasan Menko Maritim tersebut. Melihat potensi yang dimiliki Bali, salah satunya pariwisata berbasis air, Bali diyakini siap untuk menerapkan family office tersebut. Ini juga merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pengelolaan air yang berkelanjutan. Family office terlebih dahulu telah diterapkan di beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong, Malaysia, London, dan Dubai. Ya, karena rata-rata keluarga-keluarga yang membawa pendanaannya ke sini itu mereka ingin berpartisipasi dalam pendanaan yang mengacu kepada ekonomi hijau, kepada ekonomi biru yang berkelanjutan atau blue and green circular economy. Itu yang kemarin kita bahas di Trihita Karana Forum dan Pak Luhut melontarkan ide ini yang ditangkap baik oleh para peserta. Jadi di acara World Water Forum ini banyak juga investor yang terlibat dan mereka juga melihat Indonesia sangat inovatif terhadap regulasi-regulasi yang bisa meningkatkan daya saing dan memperkuat kepentingan ekonomi Indonesia. World Water Forum ke-10 yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2024 di Bali telah menyepakati pelaksanaan 113 proyek strategis bernilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 triliun rupiah berkenaan dengan penanganan masalah air dan sanitasi. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan proyek-proyek ini merupakan daftar proyek yang potensial melalui pembiayaan bersama di luar anggaran pemerintah. Tujuan utama dari proyek tersebut menyangkut penyediaan air bagi masyarakat hingga pengelolaan limbah domestik. Salah satu proyek yang diincar misalnya untuk pemenuhan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga, serta pengolahan air limbah domestik untuk 300.000 rumah tangga. Selain deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga. Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Ervan Maksum memaparkan 113 proyek tersebut terdiri dari pilot project, bilateral hingga multilateral. Adapun proyek-proyeknya untuk yang di Indonesia, yang paling besar memang dari sisi sanitasi air minum, salah satunya Inpres. Tadi sudah disampaikan, terus ada PAMSIMAS juga, dan ada banyak bantuan dari seperti lembaga donor untuk di Palembang, untuk di Makassar, dan lain-lain Jabodetabek. Untuk mengenai yang lain-lain seperti halnya banjir juga ada, coastal, yang ada di sini ada di list, ada semua. Adapun daerahnya, nah ini mungkin yang ditanyakan, ada di Palembang, ada di Pantura, ada di Makassar, ada di Small Island, pulau-pulau kecil, dan Jabodetabek, serta Brantas dan Citarum. Bali 21 Mei 2024. Di bawah kekuatan Indonesia, Forum Air Sedunia ke-10, WWF 10, telah mengesahkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomasi victory bagi Indonesia.
Deklarasi disahkan di akhir pertemuan tingkat Menteri WWF 10 yang dihadiri oleh 106 negara dari 27 organisasi internasional. Yaitu pertama, pendirian Center of Excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing, dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda depan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Kedua, mengangkat isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Dan yang ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Respons tadi ya bahwa ada laporan yang seperti kita tahu, laporan perkembangan kondisi air dunia 2024 dengan fakta-fakta tadi, dan kita tahu bahwa sebagian problem itu memang bisa mencari solusi teknis, ya membangun infrastruktur yang bisa diakses dan seterusnya. Tapi sebagian problem yang terjabarkan di dalam laporan itu perlu mencari penyelesaian non-teknikal. Kita belajar dari pengalaman sistem Subak di Bali ini, yang oleh orang pada umumnya dikenal sebagai persawahan terasering dan seterusnya, tetapi Pak Ketut Riyadi ini menjelaskan bahwa bukan hanya tampilan fisiknya yang penting, tetapi sistem nilai yang sebetulnya membentuk keseluruhan sistem pengelolaan air inilah yang kita pelajari.